dia dapat, kok bisa dia masuk ke dalam manusia jika manusia apanya? Yang masuk stadium infektifnya apa kalau gitu? Telur, larva, cacing. Larvanya, larva filariform itu menembus lapisan kulitnya, ya. Jadi penetrasi dari larva filariform. Oke, kalian punya semua materinya kan? Sudah punya kan? Belum? Oke, sudah langsung aja ya. Jadi yang nomor 1, ini yang untuk populasi beresiko itu maksudnya begini. Betul tadi saya lupa namanya siapa? Dia, oke, dia. Berarti gaya hidupnya dong, betul. Gaya hidup yang seperti apa? Ya rata-rata yang orang dengan pendidikan yang rendah, status nutrisi yang rendah, orang-orang yang open defekasi. Nah seperti ini menjadi populasi yang berisiko terkena infeksi sexually transmitted health. Oke, kemudian untuk tadi ya morfologi dari setiap Ascaris lumbricoides. Kalau cacing dewasa kita jelas ya, cacingnya ini bentuknya gilik gitu ya, atau dibilang cacingnya biasanya silindris gitu. Itu yang pertama. Kemudian di bagian anterior tumpul, sedangkan di bagian posterior itu lancip. Jika pada yang jantan dia akan melengkung, ya melengkung seperti ini, dan kemudian mempunyai copulatory spicule. Nah kemudian kalau bagian dari anteriornya, buah bibirnya ini ada 3 buah bibir, ya, yang ini 3 buah bibir. Nah 3 buah bibir, letaknya mediodorsal. Terus kemudian 2 ventrolateral. Ya. Oke, ini besar, bisa sampai 20 cm, bisa lebih. Bayangkan jika cacing sebesar ini ada banyak, kira-kira gejala yang bisa ditimbulkan apa? Sakit perut, obstruksi. Dia akan jadi obstruksi usus. Ya, ileus obstruktif bisa. Jadi kadang misalnya tahu-tahu karena dia adalah kronik sifatnya ya, kalau sudah kronik, tahu-tahu misalnya datang ya keluar cacing panjang gitu ya, bisa dari muntah, bisa karena terlalu banyak, jadi dia berusaha keluar tapi ya dari dalam mulut atau keluar dari anus juga bisa. Terus kemudian, nah ini untuk tadi ya lapisan telur-telurnya. Telurnya ini ada yang fertil, infertil. Kemudian apa lagi? Infektif, kemudian decorticated, corticated, ya, kortika, berkortika. Maksudnya corticated itu jadi berkortika. Kalau decorticated berarti tidak berkortika. Kortika itu apa sih? Jadi dari lapisan albuminnya. Nah kalau misalnya dari telur yang fertil, nah, kalau telur yang fertil, ini kalian bisa lihat ya di sini. Itu dia memiliki 3 lapisan dinding. Yang di dalamnya itu namanya lipoidal vitelin. Kemudian yang agak tebal di tengah yang warnanya transparan, kelihatan ya, ini ada yang kayak warna transparan. Terlihat kan? Ini juga ada kayak warna-warna transparan. Itu adalah lapisan tengahnya, glikogen. Sedangkan yang bergerigi atau yang dibilang berenda itu adalah albumin atau albuminoid. Sedangkan kalau unfertil bentukannya sudah berbeda. Yang ini bulat lonjong, tapi lebih ke bulat begitu ya, bulat lonjong. Sedangkan ini terlihat sangat lonjong. Itu adalah yang infertil. Ya, semuanya ini bisa dijadikan sebagai stadium diagnosis ya, bisa ditemukan gitu di pasien yang menderita askariasis. Nah, pada lapisan untuk telur infertil itu hanya 2 lapis. Albuminoidnya kelihatan ya, bergerigi, dan ada middle layer yaitu yang glikogen, jadi ada juga bercampur transparan, tapi yang bagian dalam tidak ada. Ini berkortika ya, karena ada albuminnya. Sedangkan yang decorticated,
di sini ya, yang tidak berkortika itu yang ini tidak memiliki lapisan gerigi. Ini yang decorticated. Bisa terlihat jelas berbedanya ya. Yang lainnya ada geriginya, ini adalah berlapis albuminoid, itu berkortika. Tapi kalau decorticated, jadi tidak berkortika, jadi dia tidak memiliki lapisan albuminoid. Kemudian ada telur lagi, macamnya adalah telur infektif. Jadi telurnya ini berisi larva. Jadi kalau dilihat, kalian mainkan mikroskopnya, itu terlihat kayak larvanya kelipet gitu di dalam. Ada kayak larva terlipat di dalamnya. Dan kenapa dibilang tadi soil transmitted helminth? Karena dia butuh tanah untuk sebagai medianya. Jadi infektif kurang lebih 3 minggu di tanah. Jadi awalnya kayak telurnya fertil, terus dia buang air besar sembarangan di tanah. Terus di tanah karena kena suhunya, humidnya pas, jadi optimal. Akhirnya dia selama kurang lebih 3 minggu menjadi infektif. Terus misalnya dia berkebun atau anak kecil ini sering main tanah, nyuci tangannya tidak bersih, ada di bawah kuku-kukunya, sela-sela kukunya, terus dia makan, jadi dia menelan telur infektif itu, dia bisa terkena askariasis. Jelas? Ada yang mau ditanya? Jelas? Oke. Kemudian tadi pertanyaan yang mau ditanyakan lagi adalah terkait cara penularan dari Necator americanus. Necator americanus adalah salah satu spesies yang kita bilang hookworm. Jadi hookworm ini bukan spesies ya, cuma hanya untuk memudahkan ya, cacing tambang itu adalah hookworm. Spesiesnya yang kita pelajari adalah Necator americanus dan Ankylostoma duodenale. Sebenarnya juga ada Ankylostoma brasiliensis ya. Tapi yang biasa menyebabkan intestinal hookworm adalah Necator americanus dan Ankylostoma duodenale. Stadium infektifnya ini yang tadi saya bilang adalah larva filariform. Larva itu ada rhabditiform, ada filariform. Kalau rhabditiform itu yang larva stadium eating, jadi makan. Jadi kalau makan pasti gendut kan. Nah, modelannya lebih gendut. Sedangkan kalau filariform adalah non feeding, jadi dia nggak makan. Jadi dia bentukannya lebih langsing, mulutnya tertutup, tapi dia itu infektif. Itulah yang menembus kulit kita. Jadi semisal dia berkebun atau ya pekerja tambang, terus dia tidak memakai alas kaki gitu ya, jadi bisa menembus. Atau dia berkebun, dia nggak pakai sarung tangan, dia nembus gitu. Selama ada aksesnya, ya bisa terkena gitu. Ya, telurnya Ankylostoma dengan Necator sama saja ya, bentukannya seperti ini, yaitu ovoid. Dia berlapis hialin jernih, isinya sekitar 2-8 sel, atau kalau lanjut ya lebih dari 8 sel ya, normal. Nah, ini tadi larva rhabditiform atau filariform. Dia adalah non-feeding dan infektif. Jadi cara penularannya adalah ini. Larva filariform itu menembus, penetrates skin, jadi menembus kulit manusia. Ya. Sampai di sini jelas? Cara penularannya jelas? Oke, terus kemudian tadi pertanyaannya adalah yang terakhir mengenai siklus dari Strongyloides stercoralis. Strongyloides stercoralis ini juga merupakan STH ya. Kalau yang tadi Enterobius vermicularis bukan. Enterobius itu apa? Cacing kremi, betul. Cacing kremi tidak termasuk dalam STH. Ya, kalau saya terlalu cepat bisa diinterupsi dong, terlalu cepat ya. Nah, Strongyloides ini masuk dalam STH. Dalam siklus hidupnya itu bisa siklus hidup tidak langsung, siklus hidupnya langsung, bisa juga yang autoinfeksi. Nah, tadi pertanyaannya adalah siklus hidupnya langsung. Siklus hidup yang langsung atau disebut juga
menjadi larva filariform. Sama kayak Necator dan Ankylostoma, larva inilah yang infektif dan dia menembus kulit manusia dan ikut dalam peredaran kapiler, vena. Setelah itu dia ke jantung, paru, alveolus. Jadi akhirnya juga bisa bikin Loeffler syndrome juga ya, sama seperti kayak Ascaris. Kemudian ke trakea, laring, kemudian tertelan dan masuk ke dalam usus halus. Habitatnya di usus halus. Itu adalah siklus hidupnya, parasitic form. Kalau misalnya siklus yang tidak langsung atau free living form, ya dia di tanah, gitu ya. Jadi ya pembuahannya ada di tanah. Gitu. Terus sedangkan kalau autoinfeksi, jadi setelah dia di dalam tubuh gitu ya, terus kemudian kan pasti dia telurnya sih belum pernah ditemukan ya di dalam tinjanya manusia. Jadi dibilang mereka berhipotesis bahwa telurnya itu hanya sementara dan kemudian langsung berubah menjadi larva rhabditiform. Setelah larva rhabditiform jadi filariform dan kemudian dia keluar menembus lagi mukosa usus. Jadi kayak autoinfeksi di dalam tubuhnya manusia itu sendiri. Begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bingung? Ini kenapa? Bingungnya apa? Bingungnya apa? Kok bertanya-tanya kayaknya? Nggak ada yang ditanya ya sudah. Saya berarti tidak menjelaskan yang lain ya. Oke, jika tidak ada yang ditanya, yang untuk Cestoda, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, seperti biasa saya akan memberikan pertanyaannya lagi ya. Yang untuk Cestoda. Untuk Cestoda ini kan masuk dalam pelatihan intes ya, beda sama yang tadi nematoda ya. Cestoda ini yang bersegmen. Contohnya apa? Spesiesnya apa? Taenia, jelas di sini. Lihat Taenia saginata, Taenia solium ya. Atau biasa dikenal sebagai cacing apa? Cacing pita. Cacing pita, betul. Bukan bentuknya yang kayak pita region Kyowo gitu ya, tapi pita yang kayak pita roll, panjang, bisa sampai 45 meter juga bisa. Nah, pertanyaannya ada 10. Nanti di sini kita belajar tentang Taenia saginata, Taenia solium, terus kemudian Hymenolopis nana, Hymenolopis diminuta. Kalau Cysticercosis cellulose itu spesies atau bukan? Bukan. Tapi apa? Termasuk dalam stadio. Emang kalau spesiesnya spesies apa? Bisa masuk ke Taenia. Taenia yang mana? Dua-duanya. Enggak. Taenia yang mana? Taenia solium. Jadi dia masuk dalam Taenia solium tapi bentukan lain. Ya, dia menyebabkan Cysticercus, bukan menyebabkan Taeniasis. Beda siklus jalur penularannya berbeda. Oke. Ini kayak soalnya lebih mudah ya daripada nematoda ini. Soalnya bahannya lebih sedikit. Ayo coba jawab lagi. 20 menit lagi cukup? Cukup? 20 menit? Cukup ya? Aku kayaknya minusku masih nambah. Aku nggak pakai kacamata nggak bisa. Kalau pakai kacamata? Ya.
absen panggil kali ya. Alarice, Amelia, Angelica, Anna, Arun, Boy, Asafita, Bella, Bintang, Karisa, Carona, Kristabel, Clara, Dara Yusia, bukaku main terus. Devita, Dias, mana Dias? Oh, Dias. Dwi Suprati, Elisa, Evelyn Putri Kumala, Faustina, Febriana, Feria, Feria, Gratia, Krisyu, Sel, Jelita, Jennifer, Jessica, Kayla, Badan berapa? Katri, Katrin Mailisa, Aku tuh inget deh, cuman aku lupa namanya. Lawrence,